Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Sekarang kita panggil guru kita yang ganteng. Mana maju ayo yang ganteng. Yang ganteng. Bismillah. Kan Aduh. udah diakui ibu-ibu iya, tadi. Oh ya udah diakui di ibu-ibu ya. Yang belum dapat pengakuan gimana? Iya, jangan dong kasihan. Ini kan kalau gantengnya ada yang kelewatan, Ya. ada yang gantengnya ketinggalan, mana yang gantengnya ketinggalan. Yang ini. Aku suka kata-kata ibu yang di sebelah Kenapa? kanan. Kenapa? Soleh. Soleh. Masya Allah. Ganteng-ganteng soleh. Ada orang gantengnya kelewatan, Bu. Yang ini ketinggalan. Sini dulu. Yang gantengnya ketinggalan. Saya mau tanya. Aduh, kalau ada ya suami istri Kalau bercerai. ada makanan di Bukan. Kalau ada suami istri bercerai. Terus ini suaminya udah menceraikan jatuhnya jadi mantan dong. Terus dia minta maharnya. Katanya dia bilang gini. Aduh dulu kan aku kasih waktu nikahan itu maharnya boleh gak aku minta lagi. Alasannya gini. Karena ekonomi aku lagi gak bagus. Nah itu gimana Ustadz boleh gak? Mau izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana yang gantengnya ketinggalan. Silakan. Saya GGS ya. Ganteng-ganteng soleh. Itu namanya puji diri. Mohon izin Habib dan Ustaz takut aku nanti dikira ujub deh. Tapi biarlah. Nanti anak saya ngomong begitu. Buat semuanya. Sekarang ini dicatat baik-baik. Jangan sampai salah paham. Dan nonton sampai habis supaya tidak salah paham. Dengerin. Kalau terjadi perceraian, boleh nggak suami mengambil kembali mahar itu? Atau meminta kembali mahar itu? Kita lihat dulu Bu. Mohon maaf, pemberian jangan diambil kembali. Kecuali kalau belum berhubungan. Belum disentuh, boleh kembali itu pun setengah. Dan itu pun setengah. Kalau belum sekamar, dia cerai tapi belum sekamar, maka belum ada hubungan suami istri, maka boleh minta kembali tapi yang dikembalikan setengah. Dan dengerin dulu. Kalau mau diambil semua, yang penting istri ridho. Aku nggak suka sama kamu. Aku nggak suka. Jangan tarik. Pokoknya ambil maharmu. Semuanya aku ridho kok. Nah itu boleh. Nah kalau lihat dulu perceraiannya. Kalau suami yang menceraikan tidak boleh balik. Tapi kalau istri yang menceraikan. Namanya hulu. Bukan dikembalikan. Namanya iwat. Iwat itu pengganti. Dari atas apa yang sudah diberikan. Tapi kalau kita baca di buku nikah itu. Diganti dengan 10.000. 10.000. Murah banget harga laki-laki ya. Cuma 10.000. Nah, tapi dengan ketentuan 4 perkara ini. Ketentuan 4 perkara. 1, ketika dia memukul istri. Terjadi pemukulan. Dan istri minta untuk diceraikan atau huluk. Maka dikembalikan senilai 10.000. Oh. Sian banget ya. Sian L gitu ya. Yang kedua, ketika dia terjadi namanya tidak menafkahi. Nafkah itu selama 4 bulan. 3 bulan. Kalau Sayyidina Umar 4. Tapi kalau dalam ketentuan hukum negara Indonesia ini 3 bulan. Undang-undang pernikahan. Tidak ada menyapa. 6 bulan tidak bersapa-sapa. Oh. Boleh minta. Daripada kehidupan gimana sih? 6 bulan tidak menyapa. Dan yang keempat, ghosting. Ghosting menghilang berarti. Hilang, gak ada kabar. Masya Allah. Sini aja Ustadz Mulan jangan kemana-mana dulu. Kita mau lanjut lagi. Kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat ya. Curhat. Ada yang mau curhat. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Angkat tangan Bu Usman. Dari sebelah sini Ustadz nih boleh. Ibu boleh izin Ibu boleh maju ke depan. Yang mau curhat Ibu. Ini dia. Ini kasih mic-nya Kalau nih. tadi Ibu Habib Usman boleh maju ke depan Bib. Ibu bertanya tidak berdiri dan tidak turun karena susah berdirinya. Iya, Masya Allah. Oke, boleh geser lagi Ustadz Maulana ke sini lagi sedikit. Iya, silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, pintu teater 5. Bilang coba, pintu teater 5. Pintu teater 5. Pintu teater 5 telah terkunci.
Suaranya bagus. Iya, silakan Ibu kenalkan diri. Iya. Nama saya Ilhat Solihat. Iya. Dari mana Ibu? Dari komunitas hidroterapi Subang. Oh, tepuk tangan dong buat Ibu Solihat, Ibu Ihat Solihat. Mau nanya, mau curhat apa Ibu? Mau curhat Ustaz. Iya, boleh. Sama Sama, ya, sama. Iya. Tapi di luar tema boleh. Gak apa-apa Bu. katanya keluar. Enggak di luar tema, bukan di luar studio. Tema itu kan dari tadi Iya. mahar ya. Mahar. Kalau ini mah unek-unek lah. Unek-unek, iya nggak apa-apa Ibu, silakan. Pesan dari pembisik-pembisik. Apa tuh Bu? Kalau ada yang ngutang, terus dia teh tidak pernah basa-basi, padahal dia udah mampu, udah beli macam-macam, tapi kayak Nggak yang dibayar. melupakan utangnya gitu. Itu menurut agama dan untuk si yang Memberikan hutang. itu teh apa wajib Tagih. ditagih atau gimana? Ya, dari Habib dulu silakan dijawab Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, siapapun yang punya hutang maka ingatlah untuk bayar hutang. Ketika dia sudah punya rizki maka cepat-cepatlah dia bayar. Dan yang meminjamkan wajib untuk menagihnya. Agar apa? Agar dia tidak berdosa, agar dia tidak melupakan utang tersebut, agar mengingatkan utang tersebut. Dan ketika sudah mengingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dia nggak mau bayar, udah selesai. Nggak usah ditagih lagi. Kalau misalkan kalian mampu, biar nanti dia tersentuh hati dan jiwanya, doain. Mudah-mudahan dia bayar suatu saat nanti. Tapi kalau misalkan saya punya utang, saya nggak mau niat bayar hutang, maka Allah tidak akan memberikan rezeki kepada saya dan rezeki saya akan susah. Tapi kalau niat buat bayar utang, maka Allah akan memperluaskan rezekinya dan insya Allah Allah berikan rezeki untuk bisa bayar hutang. Oleh karena itu bayarlah hutang dengan niat untuk bayar hutang agar Allah berikan kita rezeki dan luas rezekinya. Tapi kalau nggak mau bayar hutang, celakalah. Bahkan Rasulullah SAW tidak mau menyolati orang yang tidak mau bayar hutang. Masya Allah. Ditambahkan Ustadz Maulana, mohon izin. Singkat aja, makasih banyak Bi, bagus mantap sekali jawabannya. Yang utang siapa tanya tuh Ustadz? Pemberi utang itu pahalanya 18 kali lipat sedekah. Wah, yang diberi utang dan tidak ada niat untuk membayar akan menghadap kepada Allah sebagai pencuri. Nauzubillah min zalik. Menghadap kepada Allah sebagai pencuri. Tapi kalau dia niat untuk bayar, maka Allah membantu dia membukakan jalan keluar. Allah membantu 3 manusia. Yang pertama orang yang ada niat bayar utang. Yang kedua orang yang niat untuk apa? Niat untuk mengurus agama Allah. Itu akan dibantu rezekinya. Makanya yang kaget kalau ada ustadz kaya-kaya. Karena Allah yang bantu dia. Karena dia bantu agama Allah. Kau bantu agamaku, aku bantu duniamu. Terakhir yang dibantu oleh Allah orang yang mau niat ada nikah. Mau nikah. Aku mau nikah maka Allah bantu. Ya Allah. Siapa yang ngutang Bu? Ada. Ada lah ya. Iya. Suruh tagih Bu, coba Ibu tagih sekarang. Bayar dong utangnya gitu. Tagih. Ayo. Dia Yang ngutang. Aku wakilin ya, aku wakilin. Ya. Wahai yang punya utang sama ibu di samping kiri saya. Tahu diri. Bayar dong gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi buat jamaah di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.